Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Rospianti Dewi, tutor materi mata pelajaran IPS kelas 9, paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan secara kronologis dan kesinambungan dari aspek ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Perubahan ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi mengalami banyak sekali dinamika dan transformasi yang dipenuhi oleh beberapa faktor domestik dan global. Nah, berikut adalah gambaran perubahan secara kronologis dan berkesinambungan perubahan ekonomi Indonesia. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950-an. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sangat buruk akibat dampak Perang Dunia Kedua dan Revolusi Nasional Indonesia. Sehingga banyak infrastruktur yang rusak, kemudian produksi terhambat, dan Indonesia mengalami defisit anggaran. Nah, ada tiga dampaknya, yaitu perubahannya, yaitu sistem ekonomi pasca kemerdekaan. Nah, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran dengan sektor publik yang dominan. Kemudian pemerintah mengambil alih banyak perusahaan dan sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Nah, selanjutnya dari segi masalah inflasi dan defisit. Pemerintah harus mengatasi inflasi yang tinggi dan defisit anggaran yang besar karena kekurangan cadangan devisa dan kesulitan dalam mengimpor barang. Nah, selanjutnya ada upaya nasionalisasi. Nah, ini adalah bentuk pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dan aset-aset yang ada di Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik. Yang kedua yaitu ada Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Nah, pada periode ini perekonomian Indonesia mulai berkembang meskipun masih mengalami banyak tantangan. Nah, yang pertama tantangannya itu dari demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno memimpin Indonesia dengan model ekonomi terpusat yang banyak mengandalkan negara untuk mengatur semua sektor ekonomi. Nah, program-program seperti konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan bantuan dari negara-negara komunis dan negara non-blok. Nah, kemudian terjadilah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini Indonesia mengalami stagnasi karena kebijakan yang berorientasi pada sektor industri dan pertanian yang kurang efisien. Nah, sehingga pemerintah lebih banyak mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan Indonesia. Kemudian di puncak kritis. Nah, itu puncak kritisnya itu pada tahun 1965 sampai 1966. Puncak kritis ini adalah menjadi masa terberat dengan inflasi yang sangat-sangat tinggi, dengan kelangkaan barang dan ketidakstabilan ekonomi yang memuncak. Yang kedua itu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, setelah Presiden Soekarno jatuh, Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan kebijakan Orde Baru yang fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
Nah, dari segi pembangunan ekonomi yang sangat pesat, Soeharto mulai program pembangunan ekonomi dengan menarik investasi asing, dengan meningkatkan sektor industri serta modernisasi sektor pertanian dan infrastruktur. Selanjutnya pada masa ini yaitu kebijakan ekonomi ekstraktif dan industrialisasi. Nah, pemerintah Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara. Di samping sektor pertanian dan manufaktur, Indonesia menjadi salah satu negara eksportir utama minyak. Kemudian stabilitas ekonomi. Nah, selama beberapa dekade pertama, Indonesia mengalami stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang relatif tinggi. Nah, proyek pembangunan besar seperti transmigrasi, pembangunan jalan, dan program pendidikan yang dilaksanakan. Selanjutnya, ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, pada masa ini, meski ada pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat bergantung pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Nah, kebijakan proteksionisme di bidang perdagangan juga diberlakukan untuk melindungi industri domestik. Nah, kemudian terjadilah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, pada akhir periode ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah yang dimulai dengan jatuhnya nilai rupiah akibat krisis finansial Asia pada tahun 1997. Nah, krisis ini menyebabkan inflasi tinggi, kemudian pengangguran massal, dan kemiskinan yang sangat meluas. Selanjutnya itu ada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, krisis ekonomi dari 1997 sampai 1998 memicu jatuhnya pemerintahan Soeharto dan memulai era reformasi yang diwarnai dengan peralihan politik dan perubahan kebijakan ekonomi. Nah, reformasi ekonomi dan politik apa sih? Nah, setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia mulai periode reformasi yang melibatkan perbaikan sektor ekonomi dan politik. Nah, perekonomian di Indonesia mulai diarahkan ke arah pasar bebas dengan kebijakan deregulasi dan privatisasi perusahaan negara. Kemudian reformasi sektor keuangan. Nah, Indonesia memperbaiki sistem perbankan dan pasar modal dengan bantuan lembaga internasional seperti IMF. Namun, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi pasca krisis setelah periode kontraksi ekonomi yang sangat berat, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan tingkat pertumbuhan yang cukup stabil di awal abad ke-21. Nah, Indonesia juga semakin terintegrasi dalam pasar global. Nah, selain itu, desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu aspek penting yang memberi lebih kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi lokal. Hal ini berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah. Kemudian dari segi sektor ekonomi dan sosial. Nah, ini fokus pada pembangunan sektor real dan memperkuat sektor-sektor non-minyak dan gas, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi. Kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu perubahan ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi mencerminkan perjuangan negara untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran, meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti ketergantungan pada sumber daya alam, inflasi tinggi, terus krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Nah, setiap periode memiliki kebijakan dan pendekatan yang sangat berbeda. Namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan warga belajar dapat mengerti juga memahami materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.